good people, welcome back to my channel. Untuk kali ini, di vlog kali ini aku bakal ngebahas masalah pekerjaan yang ada di Taiwan. Stay tune terus ya. Oke guys, jadi ada beberapa yang tanya ke aku, Kak, di Taiwan kerjanya apa sih? Oke, jadi aku bakal ngejelasin semua di sini sedetail-detailnya yang saya tahu aja ya guys ya. Jadi good people, di Taiwan itu banyak jenis pekerjaan. Kalian tergantung kalian maunya yang mana. Ada pabrik untuk cowok, cewek juga bisa sih. Ada mungkin sekarang kalau nggak salah ada bangunan juga ya. Terus ada ART. Ini ada kurang lebih seperti itu ya. Terus yang setahu aku sih cuma 3 sih, tapi yang lainnya kayaknya ya mungkin ada banyak banyak jenis pekerja di Taiwan kali ya. Cuma yang saya tahu banget tuh cuma 3 guys. Jadi kebanyakan orang itu kalau cewek ya kebanyakan maksudnya ART atau ada juga jompo. Jadi jompo itu kayak khusus di rumah sakit gitu loh. Nah untuk ART, pabrik dan bangunan dan jompo juga itu guys, income-nya atau pendapatannya per bulannya itu beda-beda guys. Tapi kalau untuk basic, kalau untuk ART itu mungkin sekitar 17.000 atau 18.000 dolar Taiwan, atau kalau misalnya dolarnya lagi gede, kursnya lagi naik bisa sampai 8 juta guys. Kayak sekarang ini kursnya lagi 500 lebih ya, tembus 500 lebih. Dan pekerjaannya tuh apa aja sih, cara kerjanya gimana sih? Kalau untuk cara kerja sih tergantung pasiennya, apalagi kalau untuk ART. Kalau misalnya pasien kalian itu sakit, lumpuh, ya kalian harus semuanya tuh harus kalian yang lakuin gitu. Maksudnya kayak tergantung sih, kalau misalnya pasiennya di rumah sakit, kalau misalnya nanti kan di rumah sakit juga diajarin sama suster bagaimana cara apa namanya sedot dahak atau makan lewat selang. Kalau misalnya pasien kalian itu pakai selang guys. Kalau misalnya pasien kalian di rumah ya masih sehat ya, cuman masak, ngepel segala macam aja, kayak gitu-gitu aja sih, simple kayak di rumah. Terus banyak banget keluhan-keluhan, Kak, di Taiwan itu harus ya Kak pakai bahasa Mandarin? Jawabannya iya, karena mereka itu orang-orang Taiwan itu kan bahasa Mandarin itu bahasa nasional mereka. Dan kalau misalnya harus pakai bahasa Inggris, kebanyakan orang Taiwan itu jarang banget yang bisa bahasa Inggris, apalagi kalau mereka harus diharuskan mengerti bahasa Indonesia, itu kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa Taiwan, bahasa Mandarin gitu loh. Dan banyak juga nih yang nanya, Kak, belajarnya di mana gitu, terus uh, apa namanya kursusnya di mana gitu. Maksudnya sebenarnya nggak perlu kursus guys. Jadi kalau misalnya kalian udah niat pengen banget ke Taiwan, udah kerja, kalian udah daftar di PT. Nah di PT itu juga apa namanya bakal ngajarin kita bahasa Mandarin. Di situ juga nanti kita akan apa namanya ada sekolah juga guys, ada gurunya juga gitu. Dan kita juga ada ujiannya juga, ujian BLK. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah mikirin ini itu. Dan kalau untuk pabrik itu kan banyak ya, jenis pabrik kan banyak. Kalau untuk pabrik karena saya nggak di pabrik, jadi ya kurang begitu tahu sih. Cuman untuk pendapatan, untuk gaji per bulannya itu beda. Pabrik lebih gede sedikit sih gitu dibanding ART. Cuma kan kalau pabrik itu yang seputar pengalaman temen saya ya guys, yang di pabrik kebetulan itu, karena di sini kan mayoritasnya Buddha ya, jadi kemungkinan banyak banget yang doyan babi kan untuk masyarakat Taiwan ya. Jadi kebanyakan mereka yang pabrik itu makanya beli sendiri guys gitu. Jadi ya kurang tahu sih berapanya gitu. Cuman kalau untuk pabrik itu ya seperti itu kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan ada juga dikasih mes. Kalau untuk mes sendiri saya juga kurang tahu sih, itu bayar sendiri atau dikasih dari pihak pabriknya. Tapi kalau untuk jompo otomatis itu harus di rumah sakit kan. Dan kalau untuk jompo sendiri sih gajinya juga lebih gede. Untuk kalian yang mau ke Taiwan itu nggak usah khawatir nggak bisa bahasa Mandarin, karena nanti pas di PT kalian juga akan diajarin, ada sekolahnya, dikasih buku juga. Jadi tiap hari itu masuk sekolah, kalian tuh bakal diajarin, ada gurunya juga. Jadi nggak perlu khawatir takut nggak bisa ngomong atau segala macem. Lagi pula kalau misalnya kalian udah sampai sini di Taiwan, itu nanti lama kelamaan kalian juga akan terbiasa, akan bisa sendiri, karena kan majikan juga kan akan terus apa namanya akan sering ngomong sama kalian, dan kalian tuh pasti bakalan sedikit-sedikit pasti nangkep lah ya. Jadi nggak perlu khawatir. Aku aja dulu meskipun di PT itu diajarin bahasa Mandarin, jujur aja aku nggak nangkep guys, dan cara pengucapannya tuh beda gitu loh. Tapi pas sampai Taiwan, karena ya mau nggak mau harus sering ngobrol sama majikan kan, karena memang kan kita kerjanya di ART ya guys ya. Dan dulu tuh aku kebetulan kan ada anak kecil juga gitu, jadi ya sedikit-sedikit nangkep lah ya. Terus aku sedikit-sedikit
ya hafalin aja, oh ini tuh artinya ini, oh itu artinya itu, gitu guys cara kerjanya, cara nangkep bahasa Mandarin. Oh ya, ada juga sih yang nanya, kak biaya untuk kerja di Taiwan tuh berapa sih? Nah ini nanti bakalan aku kupas di next vlog aku, di vlog selanjutnya. Nanti aku bakalan kasih penjelasan sejelas-jelasnya. Tapi untuk apa namanya, untuk masalah pembayaran biaya untuk ke Taiwan tuh, kalau aku pribadi sih nggak harus kita bayar ya guys ya. Itu kalau misalnya kita punya uang sendiri kita bisa bayar, kalau misalnya enggak ya kita bisa potong gaji. Jadi kita bakalan bahas di next vlog ya guys ya. Nah, di Taiwan juga kita itu punya jatah libur bagi kalian yang pengen libur. Misalnya kalian tuh pengen libur sebulan sekali, silakan kalian minta izin sama majikan kalian, sama bos kalian. Karena memang jatah libur kita tuh sebulan sekali. Dan misalnya kalian tuh nggak mau libur lah, aku pengennya apa namanya nonstop sebulan full gitu, ya bisa juga. Jadi itu libur itu meskipun libur wajib, tergantung kalian. Kalau misalnya kalian pengen libur ya bisa libur, kalau misalnya kalian apa namanya nggak mau libur ya bisa lembur, gitu aja sih. Sebenarnya di sini kerjanya gampang banget, nggak seperti di Arab ya kalau kata orang. Aku nggak pernah di Arab sih guys, aku ini baru pertama kali ke Taiwan, maksudnya baru negara pertama yang aku kunjungi, karena sebelumnya aku nggak pernah keluar negeri sih. Aku kerja di Jakarta aja. Jadi untuk masalah libur, aku sendiri aku jarang libur guys. Aku liburnya itu kadang-kadang 6 bulan sekali. Bukan majikan nggak ngizinin aku libur, tapi emang aku nggak suka libur kalau nggak penting-penting banget. Dan di sini kalian juga nggak perlu takut, karena di sini tuh kalian juga punya agensi. Jadi silahkan kalau kalian punya keluhan atau mau mengadu masalah seputar kerjaan kalian, entah itu kalian kurang tidur misalnya, atau mungkin ada sedikit problem gitu dengan pekerjaannya, kalian bisa komplain. Kalian bisa apa namanya, bisa komplain ke agensi kalian. Nanti agensi kalian itu akan bantu kalian, jadi kalian tuh nggak perlu takut. Di sini tuh kalian dilindungi, nggak bakalan disuruh segala macamnya sendiri. Jadi agensi itu tugasnya emang untuk melindungi apa namanya, kita kita di sini, kita di Taiwan gitu loh. Jadi kalian tuh silakan bisa komplain ke agensi kalau misalnya ada problem dalam pekerjaan kalian. Oh ya guys, syarat untuk kalian bisa kerja ke Taiwan itu umurnya harus minimal 21 tahun ya. Minimal 21 tahun. Jadi kalau kalian merasa yang umurnya udah 21 tahun terus pengen banget ke Taiwan, itu pasti masuk ya. Cuman kan bukan melalui seleksi sih, tapi kan yang apa namanya, yang apa ya istilahnya, yang menentukan kalian bisa terbang atau enggaknya itu kan tergantung hasil medikal kalian. Kalau misalnya hasil medikal kalian itu fit, nggak ada masalah, nggak ada penyakit apapun, terus ujiannya juga lulus maksudnya, bukan lolos, lolos lagi, lulus. Nah itu juga bisa banyak apa namanya, besar kemungkinan kalian bisa diterbangin ke Taiwan. Karena untuk ke Taiwan itu juga kan harus melalui ujian juga kak guys gitu, ujian BLK, ujian praktek gitu. Kalau untuk sekarang sih nggak tahu ya, kalau dulu sih iya gitu. Dan syarat untuk ke Taiwan itu memang udah patokan ya segitu. Jadi dari dulu-dulu juga aku gitu. Dulu aku daftar tuh umur 20 dan aku belum masuk. Jadi aku harus nunggu lagi setahun. Gila lama banget. Sampai umur aku 21 tahun, dan baru pas umur 21 tahun itu baru deh bisa diproses. Jadi kalau kalian yang pengen banget ke Taiwan yang umurnya udah 21 tahun, kalian bisa daftar cari apa namanya, PT-PT terdekat, atau enggak kalian bisa hubungin aku. Nanti aku bakalan kasih apa namanya medsos aku. Nah kalau kalian pengen banget ke Taiwan, kalian bisa hubungin aku guys. Nanti aku bakalan cantumin alamat-alamat medsos aku, kalian bisa inbox langsung. Nanti aku bakalan kasih penjelasan-penjelasan seputar gimana sih caranya biar kita bisa kerja di Taiwan. Terus satu lagi nih ya, nanti pas kalian udah sampai Taiwan, please banget 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 itu nggak usah minta pulang-pulang terus kalau kontrak belum selesai, karena sayang banget prosesnya itu panjang waktu kalian masih di Indonesia. Aku bisa ngerasain banget tuh, sekarang aku udah 2 kali ke Taiwan. Jadi apa ya, kalian harus fighting gitu loh, karena kalau misalnya harus di flashback lagi, gila itu menguras kesabaran banget waktu aku masih di asrama di Indonesia. Dan giliran aku sampai di Taiwan, kayaknya ya meskipun kuat nggak kuat sih guys, tapi kalau misalnya kita pulang lagi terus ujung-ujungnya kita pengen ke Taiwan lagi, proses lagi kan lama juga gitu. Jadi oh ya, untuk masalah pindah pindah bos atau pindah majikan, nah untuk masalah pindah bos atau pindah majikan, kalau misalnya kerjaan kalian itu nggak nyaman atau mungkin bos kalian tuh kurang gimana gitu loh,
kalian bisa komplain ke agensi kalian juga bisa minta pindah bos atau pindah majikan. Jadi gak usah khawatir, di sini tuh kita aman, dilindungi juga. Di sini tuh aman guys gitu lah. Jadi kalian mending fokus kerja aja, nggak usah mikirin gimana keluarga gimana. Kalian tuh kalau pas sampai Taiwan itu bener-bener apa ya, ntar juga kalian bisa ngerasain sendiri gitu loh. Terus jangan apa ya, jangan dikit-dikit ngeluh, namanya kerja itu guys pasti capek, duduk aja capek, nonton TV aja capek, tidur aja capek. Tapi kalau misalnya kita diam-diam aja, maksudnya kita nggak ada kerja segala macam, nah kita mau makan apa, keluarga mau makan apa kan. Jadi kalau kalian sudah sampai Taiwan, please banget kalian harus semangat kerjanya, karena apa namanya, karena yang namanya kerja itu di mana-mana pasti capek guys gitu loh. Dan kalian juga harus melihat flashback waktu kalian di PT nanti, kalian pasti bakal bisa ngerasain gimana apa namanya tertekannya di PT. Kita nggak bisa pegang HP, kita nggak bisa keluar. Nah pas kalian sudah sampai Taiwan, please banget kalian harus bener-bener kerja banget gitu loh, nggak usah banyak ngeluh atau segala macem. Bagi kalian yang nggak terbiasa mungkin makan makanan Taiwan, nggak usah khawatir juga, karena di sini juga banyak banget restoran Indonesia, banyak restoran Indonesia. Di sini juga ada restoran Thailand, ada Filipina, ada Vietnam. Jadi banyak banget, guys. Jadi bagi kalian yang mungkin aku nggak terlalu doyan nih, karena baru awal-awal biasanya gitu sih, nggak terlalu doyan gitu dengan makanan Taiwan karena rasanya tuh kayak hambar gitu loh. Nggak usah khawatir, di sini banyak banget restoran-restoran Indonesia tuh, warung-warung Indonesia. Jadi kalian tuh bisa cari atau mungkin bisa beli online kalau bagi kalian yang nantinya nggak bisa keluar rumah gitu, barangkali jaga pasien gitu kan, terus berdua sama pasien kan kita susah ya keluarnya. Nah nggak usah khawatir, kalian bisa belinya online guys. Jadi guys, di Taiwan itu kerjanya simple banget, nggak banyak membuang tenaga. Untuk ART kayak aku ya, nggak banyak, maksudnya kayak apalagi aku di rumah cuma berdua, jadi simple banget. Kerja juga nggak begitu capek, dan gaji juga digaji gitu loh. Karena dengan status, maksudnya dengan pekerjaan kayak aku ini di Indonesia mana ada sih dapat yang per bulannya 8 jutaan gitu loh. Jadi guys, please banget kalau misalnya kalian pengen ke Taiwan, jangan lupa bisa hubungin aku di sini. Nanti aku bakal cantumin alamat medsos aku dan aku bakal jelasin di sana. Oke, thank you for watching. See you next vlog.